Shalom keluarga Saat Teduh yang selalu setia menantikan Saat Teduh ini. Tentunya saudara semua ada rasa haus dan lapar kepingin kenal Tuhan lebih lagi. Jangan Anda, kami sendiri juga demikian, rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Sekalipun sudah kenal Tuhan dari dulunya, tapi tetap saja selalu haus dan lapar akan Dia. Bukankah begitu? Amin. Hari ini kita akan mendengar firman dengan judul, Lebih Banyak Sorga di Hidupku. Matius 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, kerinduan Tuhan adalah agar kita mengenalnya. Bukan hanya suatu hari masuk sorga, tetapi Tuhan rindu berjalan dengan kita di hidup ini sekarang. Karena itu di perjanjian lama, Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, untuk mengajari Musa lebih dalam lagi. Di ayat ini, Tuhan mengajak kita naik dan mengenal Dia, untuk mengajari kita tentang sorga. Jangan lupa tempat tinggal kita di bumi ini sementara. Alamat kita nanti adalah di sorga. Namun sebelum kita nanti masuk ke sorga suatu nanti itu, Tuhan bisa tambahkan perkara surgawi di hidup kita, semakin dalam hidupnya dalam hadirat Tuhan. Jika kita hidup sesuai dengan pengajarannya, hidup kita akan semerbak sorga, padahal kita masih di bumi. Lalu bagaimana agar sorga lebih banyak di hidup kita? Ini ada beberapa poin. 1. Lebih sedikit ego. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini bukan bicara materi, tetapi tentang kerendahan hati. Bukan orang yang melulu membuktikan diri, tidak membela diri, bukan orang yang berbangga atas perkara duniawi. Miliki lebih sedikit ego. 2. Lebih sedikit negatif. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Buat komitmen agar kita lebih sedikit negatif. Fokuslah pada penghiburan Tuhan, bukan duka cita kita. Buang perkataan dan pemikiran negatif dalam hidup kita. Di balik segala sesuatu yang buruk, selalu Tuhan sediakan janjinya, selalu ada maksud ilahi di baliknya. Jangan terus-menerus mengomel, tetapi pakai mulut kita untuk bersyukur. 3. Lebih sedikit amarah. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita semua pasti pernah salah, dan pernah bergumul dengan amarah. Karena itu bawa di dalam doa agar kita menjadi lebih sedikit marah. Miliki goal utama kita berupa goal rohani, perubahan hati kita. 4. Lebih banyak firman. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Isi setiap hari kita dengan firman Tuhan. Dunia ini jahat karena dunia membelakangi, menolak firman. 5. Lebih banyak memberi atau berbagi. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Detik kita berbagi, hati kita dipenuhi suasana sorga. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. 6. Lebih sedikit dosa. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukan berarti menjadi orang yang sempurna, tetapi bicara tentang komitmen. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Buatlah komitmen untuk menjunjung tinggi standar kekudusan Tuhan. Minta bantuan Tuhan agar kita bisa bebas dari kebiasaan buruk dan dosa kita. 7. Lebih banyak damai. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan menabur kekasaran dan kekerasan. Damai juga berarti berdamai dengan musuh, saudara-saudara kita. Sebisa mungkin, hiduplah berdamai dengan semua orang, walaupun tetap ada orang-orang yang tetap jahat kepada kita. Janganlah kita menjadi biang masalah, tetapi kita harus menjadi solusi dalam hubungan. 8. Lebih banyak teman dalam Tuhan dan lebih sedikit musuh yang tidak perlu. Matius 5 ayat 10 sampai ayat ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bukan koleksi teman, tetapi jadilah lebih friendly, jangan eksklusif, kasihi sesama kita. Jika kita hidup benar saja masih dicela, karena itu jangan bermusuhan untuk perkara-perkara yang tidak prinsip. Semakin banyak teman yang takut akan Tuhan,
hidup kita diperkaya, dan hidup kita bisa memperkaya orang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap doa dan pergumulan yang tertulis di kolom chat. Apapun persoalan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan nyatakanlah pertolongan-Mu saat ini. Yang sakit, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan buka jalan baru. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Yang depresi, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Yang kekurangan, Engkau Gembala yang baik menyediakan rumput hijau yang selalu baru tiap pagi, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Yang membutuhkan, Engkau Yehovah Jireh menyediakan segalanya yang mereka butuhkan. Dan saat ini angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih dari Bapa, anugerah dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus turun atas engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Diberkati keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dengan iman terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.